Raga sejati. Apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tumpes saiki kowe isih kagunungan wujuding sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya, dan salam lestari. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengulas sejarah hidup Tribuana Tunggal Dewi atau Tribuana Wijaya Tunggal Dewi, Sri Ratu Majapahit. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, kita langsung ulas saja. Tribuana Tunggal Dewi 1328 sampai 1351 Masehi adalah raja perempuan kerajaan Majapahit yang mulai misi menaklukkan Nusantara. Sejarah mencatat pada era Sri Ratu Tribuana Wijaya Tunggal Dewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani. Inilah terucap Sumpah Amukti Palapa oleh Mahapati Gajah Mada. Antara Tribuana Wijaya Tunggal Dewi dan Gajah Mada memang terjalin hubungan yang saling melengkapi. Sri Ratu Tribuana mempercayakan Gajah Mada menempati posisi paling bergengsi di pemerintahan Majapahit. Sementara berkat Gajah Mada, misi sang ratu mulai terlaksana. Nantinya Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada di hadapan Tribuana Tunggal Dewi hampir benar-benar terwujud di era selanjutnya, yakni pada masa Hayam Wuruk. Gajah Mada berikrar pantang merasakan kenikmatan duniawi sebelum mempersatukan Nusantara di bawah naungan Kemaharajaan Majapahit. Tribuana Tunggal Dewi merupakan putri Raden Wijaya, pendiri sekaligus Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana 1293 sampai 1309 Masehi. Ratu menyandang gelar lengkap Sri Tribuana Tunggal Dewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani. Sebelum bertahta di Majapahit, namanya adalah Dyah Gita Raja Ibunda Tribuana Wijaya Tunggal Dewi bernama Gayatri atau Rajapatni, salah satu istri Raden Wijaya yang juga putri Kertanegara Raja terakhir Singasari. Setelah kerajaan Singasari hancur akibat pemberontakan Jayakatwang pada 1292 yang menyebabkan Raja Kertanegara tewas, Raden Wijaya mendirikan pemerintahan baru bernama Majapahit di tepi Sungai Berantas, Mojokerto setahun kemudian. Penerus Raden Wijaya yang wafat pada 1309 Masehi adalah putranya yang bernama Kalagemet, raja kedua Majapahit ini.
dinobatkan dengan gelar Sri Jaya Negara 1309 sampai 1328 Masehi. Dyah Gita Raja alias Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Jaya Negara merupakan saudara satu ayah tapi lain ibu. Semasa era Jaya Negara, Dyah Gita Raja pernah menjabat sebagai Kahuripan sekarang wilayah Sidoarjo merupakan salah satu dari 12 wilayah utama atau semacam provinsi terpenting Kerajaan Majapahit yang beribu kota di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Jaya Negara dianggap tidak becus memimpin Kerajaan Majapahit sehingga timbul serangkaian pemberontakan semasa ia berkuasa. Pada akhirnya Raja kedua Majapahit ini tewas dibunuh oleh tabib sekaligus pengawalnya sendiri, yakni Ratanca pada 1328. Gajah Mada yang kala itu adalah anggota Bayangkara atau pasukan pengawal raja punya peran penting di era Jaya Negara yang penuh huru-hara. Ia pernah menyelamatkan Jaya Negara dari pemberontakan Rakuti pada 1319. Gajah Mada pula yang mengeksekusi The King Ratanca. Lantaran Jaya Negara tidak punya putra mahkota, yang berhak naik tahta adalah Ratu Gayatri, istri terkasih Raden Wijaya. Namun tulis Parakitri Simbolon dalam menjadi Indonesia 12006 Gayatri enggan menjadi penguasa. Ia sudah melepaskan ambisi duniawi dan memilih jalan religi. Gayatri melimpahkan tahta kepada putrinya Dyah Gita Raja yang dinobatkan pada 1328 Masehi dengan menyandang gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ialah raja perempuan atau raja putri alias ratu pertama dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Wijaya Tunggadewi adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit. Naiknya Tribuana Tunggadewi ke singgasana Majapahit juga diberi imbas besar terhadap karir Gajah Mada. Sosok perwira muda ini langsung melejit berkat jasa-jasanya mengamankan negara, termasuk menyelesaikan pemberontakan Sadeng dan Keta yang masih menjadi bagian dari dampak kepemimpinan Jaya Negara. Berkat kesetiaannya terhadap negara juga kecakapannya, Gajah Mada langsung menjadi orang kepercayaan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pada 1334 Sri Ratu Tribuana menunjuk Gajah Mada untuk menempati posisi sebagai Rakyan Patih atau Mahapatih alias Perdana Menteri, menggantikan Arya Tadah yang undur diri karena sudah merasa tua. Karyapitono Hardowardoyo saat dilantik menjadi Mahapatih pada 1335
ketika Empat Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa. Ia berikrar pantang merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Era Tribuana Wijaya Tunggadewi memang merupakan masa di mana Majapahit mulai melebarkan sayapnya hingga keluar Jawa tahun 1343. Misalnya seperti dinukil dari 1998 yang disusun Suprattekno Raharjo dan kawan-kawan. Kerajaan Majapahit menaklukkan Bali. Bentuknya giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di luar Jawa yang ditundukkan oleh kerajaan Majapahit di bawah komando Mahapatih Gajah Mada atas perintah Sri Ratu Tribuana Tunggadewi. Oke, itulah sedikit sejarah mengenai Tribuana Wijaya Tunggadewi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Blitar Channel 99, salam rahayu, sakum tuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.